Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perintah Tuhan itu sangat jelas, ya, diberikan kepada Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, memberitakan penghukuman Allah yang akan dijatuhkan kepada bangsa Niniwe. Yunus mengabaikan ya perintah Allah, ya, dia ingin melarikan diri dari perintah itu, lalu dia naik kapal. Kapal itu yang akan menuju Tarsis. Nah, banyak yang mengatakan sarjana teologi, Tarsis itu kemungkinan besar itu daerah Spanyol, Eropa, saudara. Jadi dia nggak mau lagi ya menjadi nabi mungkin ya, atau dia melarikan diri gitu ya. Tentu Tuhan tahu apa yang sedang terjadi, ya, karena kesalahannya, ya kan, ketidaktaatannya, maka Tuhan mengirim badai menerpa kapal yang ditumpang oleh Yunus, sehingga para awak kapal pun kalam kabut ya, sangat takut karena kapalnya hampir mau binasa atau mau tenggelam, saudara-saudara ya. Nah, melalui peristiwa ini tentu kapal ini membangunkan semua orang yang ada di kapal. Tahu ya, Yunus itu kan tidur lelap. Orang lagi dalam menghadapi badai besar, kok Yunusnya bisa tidur lelap ya? Seharusnya dia tidak tidur kan, dia bisa melihat apa yang sedang terjadi, tapi dia tidur lelap kan begitu, dibangun dan diundi. Nah, kalau kita lihat di sini kan diundi ya. Ini sebenarnya dosa siapa ini? Kita ini. Tahu-taunya kenanya Yunus gitu ya. Baru ditanya kamu siapa, kamu dari mana dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, jadi kalau kita lihat bahwa akhirnya Yunus itu dia mengatakan buang saja saya ke laut. Nah, orang kapal kan juga kaget loh. Buang kamu ke laut, nanti kami menanggung darah kamu gitu loh. Oh enggak, buang saja saya. Nah, akhirnya mereka sebelum buang minta mempersembahkan korban dulu, mohon kepada Tuhan ya supaya jangan sampai kami buang Yunus ini nanti darahnya ditanggung oleh mereka begitu. Nah, mereka juga ada merasa fear God, ya, takut kepada Tuhan Allah ya, saudara-saudara ya. Nah, ini juga kalau kita lihat di sini bahwa kapten kapal, orang-orang kapal juga ada orang yang takut sama Tuhan juga begitu. Oke, jadi akhirnya Yunus dilemparkan ke laut dan ditelan oleh ikan karena penentuan Allah. Nah, di sini kita juga banyak belajar bahwa Tuhan Allah itu kontrol, Allah itu dia berdaulat dalam segala hal, dia bisa memerintahkan apa saja, ikan pun dengar perintah Tuhan. Kan saudara lihat ya, ikan pun mendengar perintah Tuhan. Tapi ini Yunus kok nggak mau dengar ya, akhirnya ditelan oleh ikan dan berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Nah, saudara-saudaraku, seperti yang saya sudah sampaikan, ya manusia jika berada di dalam air hanya bisa bertahan 90 detik, bukan menit ya, detik. Jadi 1 menit 30 detik. Nah, saya bisa menahan tidak bernapas, bukan di air ya. Saya sudah coba ya, karena saya belajar melatih bernafas gitu ya untuk kesehatan itu. Saya sudah hitung saya bisa mencapai hampir kalau kuat 100 menit, 100 detik, maaf, 100 detik. Jadi 1 menit hampir 40 detik. Saya sudah pernah coba. Saya coba menahan tidak bernafas gitu. Ya, apalagi mereka yang sudah terlatih bisa sampai 2 menit atau 3 menit katanya ya mengenai olah nafas gitu. Nah, kalau di dalam air itu yang terlatih mungkin hanya bisa sampai
detik ya, saudara ya. Kalau sudah lewat itu, wah itu luar biasa. Tapi kalau sudah melampau itu biasanya itu bisa merusak otak, kan gitu. Nah, jadi kita lihat bahwa Nabi Yunus benar-benar berada dalam perut ikan dan dia mati, saudara-saudara ya. Nah, ini perlu kita tahu gitu ya. Banyak orang Kristen tidak menyadari ya, tidak apa nama itu tidak percaya akan keberadaan Yunus dalam perut ikannya, mereka masih percaya Yunus itu nggak mati atau hidup gitu. Nah, karena apa? Karena melalui doa ini mereka, ini doanya kan dia orang masih hidup kan di dalam perut ikan. Nah, jadi coba kita bersama-sama ya melihat saudara-saudara ya bahwa Yunus ini yang ada dalam perut ikan ini yang sudah dikonfirmasikan oleh Yesus Kristus dengan jelas bahwa uh, Yunus berada dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga kan Yesus mengatakan anak manusia yang menunjukkan Yesus itu human. Karena dia memiliki 100% Allah dan 100% manusia sejati. Oke. Nah, jadi Yesus mengatakan anak manusia juga akan berada dalam perut ikan, gitu ya. Perut bumi maksud saya, ya, atau di jantung bumi atau pusat bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, berarti Yesus mati, saudara-saudara. Nah, Yunus juga mati gitu loh. Itu jelas sekali ya. Nah, sekarang setelah dia mati, nah kan kita kan bertanya, jiwanya kemana? Nah, kok dia bisa berdoa? Nah, kalau kita lihat dalam garis zaman itu ya, timelines itu, kita mengatakan bahwa sebelum Yesus datang kan, sebelum Yesus mati di salib, bahwa orang-orang perjanjian lama yang mati, jiwanya tuh berada di dalam Hades atau dikatakan Seul, terjemah bahasa Ibraninya, Hades bahasa Yunaninya, tapi itulah Alkitab mengatakan dunia orang mati. King James pakai kata hell. Nah, itu tepat hell, berada hell gitu ya. Nah, jelas hell gitu loh, neraka. Nah, kenapa? Kalau kita baca di Lukas kan Yesus sudah menjelaskan kisah tentang Lazarus yang mati dan juga orang kaya yang mati, mereka berada di hell, dunia orang mati. Kalau Indonesia itu alam baka ya, hell itu jelas. Nah, di sanalah kalau kita lihat jiwanya Yunus, tubuhnya ada di perut ikan, tapi jiwanya ada di hell. Nah, di hell itu masih memiliki kesadaran. Nah, Yunus punya kesadaran ya gitu ya. Nah, maka dia berdoa, saudara-saudaranya. Sekarang kita lihat isi doanya tuh apa kan gitu. Oke. Nah, isi doanya Yunus yang pertama, dia mengungkapkan bahwa neraka itu real, nyata. Ya, tidak perlu orang mengatakan aku sudah pergi ke surga dan neraka, turisme ke sana kan gitu. Tapi balik lagi ke dunia ini, semua omong kosong itu sudah ya. Nah, ini Alkitab dengan jelas Nuh sendiri yang mengungkapkannya, ya, pengalamannya. Hell is real. Yes, saudara. Coba kita lihat di ayat yang kedua. Saudara perhatikan apa itu yang di Yunus pasal yang kedua itu, ayat 2 dan ayat 6. Nah, di sini mengatakan ya, belly of hell ya, cry I. Nah, itu belly hell itu jelas kalau King James ya. Jelas. Kemudian kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-6, yang ke-6, dia went down to the bottom of the mountain. Wah, ini dia gambarkan itu hell itu ada di down.
Dan di mana? The earth with her bars. Atau namanya apa? Di mountain itu kan bumi. Nah, coba kita lihat. The bottoms of the mountain, titik dua, the earth with her bar. Ya, ada di bawah bumi gitu loh. Disebut lagi bars. Bars itu ya kalau terjemahan Indonesia, coba saya perhatikan ya, 6, tenggelam ke dasar bumi. Nah, ini memang agak pintu terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Nah, ini ada palang di belakangku. Itu pit kalau bahasa Inggris yang sekarang diterjemahkan ya. Herbas. Nah, ini sebenarnya menggambarkan apa? Neraka itu seperti penjara. Kalau di penjara kan ada bar. Bar itu apa? Palang besi ya. Orang kalau masuk ke tahanan kan ada besi-besi kan, hanya kita bisa naik lihat ke dalam kan ada besi-besinya. Kan bars itu istilahnya ya. Palang. Arti penjara. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu penjara? Nah, 1 Petrus 3:19. Nah, kita menemukan, oh ini maksudnya ya, maksudnya itu palang itu ya. Nah, itu penjara. Jadi 1 Petrus pasal 3 ayat 19. Coba saudara baca di sana ya. Dan di dalam roh. Nah, ini dalam roh ya. Itu juga iya. Iya siapa? Yesus. Waktu Yesus mati kan, tubuhnya mati kan, ada di kuburan. Nah, rohnya kan pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ini kata memberitakan Injil itu memang agak sedikit punya bisa pemahamannya agak apa namanya ya, bisa salah paham juga. Sebenarnya di sana tuh preach, berkhotbah. Nah, berkhotbah ya. Kalau beritakan Injil itu ada sekarang di bumi. Nah, sekarang itu kan di alam baka, dia preach, berkhotbah. Artinya menyatakan, memberitahukan sesuatu. Ya, tentu ini banyak penafsiran kepada orang-orang yang ada di sana, karena di neraka itu ada 2 kompartemen atau 2 ruang. Ruang satu penderitaan dan ruang satu lagi adalah pangkuan Bapak Abraham. Nah, dia preach ke sana ya kepada mereka yang ada di sana. Kenapa? Jiwa-jiwa yang orang perjanjian lama yang percaya kepada Tuhan, mereka yang diselamatkan, ya kan? Mereka dilepaskan dari tanda kutip seperti penjara, jadi pergi ke naik ke surga atau dibawa ke surga ya setelah Yesus bangkit dari kematian. Nah, disinilah kita melihat bahwa kematian Yesus mencurahkan darahnya, orang-orang perjanjian lama ditebus, diampuni oleh darah Kristus, bukan darahnya binatang. Nah, ini perlu saudara juga tahu ya. Darah binatang tidak bisa mengampuni dosa. Oke, hanya darah Kristus kita mendapatkan pengampunan dosa, ya kan? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat isi doa yang berikutnya. Yunus mengungkapkan kesusahannya. Ayat yang kedua tuh ada, ini disebut ya, dia afflictions, kesusahanku di sini ya, dia mengatakan ya. Ya, dia mengatakan dia susah. Kenapa? Dia lari dari Tuhan, dia ditelan ikan, kan susah sendiri. Kan begitu. Nah, kemudian dia terusir. Terusir itu sebenarnya ya, cast out. Ya, saudara, di ayat 3 ada kata cast out ya, ayat yang ketiga ya. Itu cast me out. Harusnya kalau terjemahan King James dia cast me into the deep, cast out. Oke. Nah, kemudian dia dilemparkan, ya kan? Dilemparkan ke tempat yang dalam di pusat lautan. Nah, ini menggambarkan kondisinya di perut ikan dilempar lautan ya. Nah, terungkap oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Wah, ini gimana nih kalau orang sudah di sana? Wah, keadaannya susah kan begitu ya. Ya, menderita, yes kan sini. Kemudian kalau kita lagi ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7, dan jiwaku letih lesu katanya ya. Itu kalau yang di ayat
3, 4 ini ada beberapa yang terusik kemudian mungkin memandang lagi bait Allah ya. Jadi dia di cast out dari hadirat Tuhan itu ya. Waduh, dia merasa begitu apa nama itu ya. Kalau orang di cast out dari hadirat Tuhan, wah, engkau akan merasakan tak berdaya dan juga engkau tidak ada sukacita ya dari Tuhan ya. Kemudian jiwanya letih lesu ayat yang ketujuh. Kalau bahasa apa King James yang pakai itu my soul fainted. Kalau kata fainted itu terjemah Indonesia itu pingsan ya. Boleh nggak ya? Tak berdaya ya. Ya kan? Little lesu seperti apa Raja Daud kan? Jiwaku gundah gulana ya. Oke. Nah, tapi saudara-saudara ini yang diungkapkan oleh Yunus keadaannya. Di mana dia berada di neraka begitu ya. Ya kan di sana dia berada di sana. Kemudian kita lihat lagi ya, isi doa Yunus itu dia mengungkapkan kasih Allah begitu besar kepada bangsa-bangsa lain. Ya tentu kepada orang-orang Niniwe, saudara-saudara ya. Dan juga mengungkapkan kasih Allah juga kepadanya yang memberontak, yang tidak taat kepada perintah Tuhan, dan Tuhan memulih dia kembali gitu. Ya, memulihkan dia kembali. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Nabi Tuhan yang pernah ke neraka, yang dicatat di Alkitab, hanya Nabi Yunus yang pernah ke neraka, ke dunia orang mati, dan dia kembali lagi ke bumi. Nah, saudara, mungkin banyak ada beberapa mungkin ya pendeta yang mau sok jago gitu ya. Ya apalagi yang ada di Indonesia kan sudah almarhum ya. Seorang pendeta terkenal dia mengatakan dia pernah turis. Nah, tourism itu artinya jalan-jalan ke neraka, kemudian ke surga. Lalu Tuhan Yesus bilang, kamu kembali lagi ke bumi ya supaya ingatkan orang di bumi supaya jangan ke sana ya ke neraka gitu ya. Sudah mati. Ada satu buku yang sangat laku sekarang yang diterjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia, The Hell and the Heaven is Real ya katanya, oleh seorang anak kecil katanya yang sudah pernah keliling-keliling mana itu ya ya ke surga ke neraka gitu ya. Laku benar itu bukunya gitu saudara. Saudara, kita tidak mau dengar kata-kata orang-orang yang begitu. Mari kita percaya kata firman Tuhan itu surga dan real ya, neraka itu juga real. Apa yang diungkapkan oleh Yunus itu real. Kenapa? Karena Yesus sendiri ya juga sudah mengatakan percaya kan. Yunus berada di dalam perut ikan, sama dengan anak manusia ada dalam perut atau pusatnya bumi. Ya, saudara-saudara yang saya kasih dalam surga. Ya, jadi ini sangat jelas apa yang diungkapkan oleh Nabi Yunus. Kemudian kita melihat yang keempat isinya daripada doa Yunus, dia menyadari kesalahannya, keliruannya, ketidaktaatannya kepada perintah Tuhan. Nah, ayat 7 dan ayat 9 saudara bisa baca itu sudah dikatakan jiwaku letih lesu dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Nah, ya, teringat kepada Tuhan saudara. Nah, ini pun ayat ini, kalimat ini kalau kita match atau kita sinkronkan ke perumpamaan anak yang hilang, gitu, the prodigal son, dia pergi meninggalkan bapaknya, kemudian dia hidup dalam dunia, ditelan oleh dunia, kan begitu. Nah, menderita dia kan, lalu setelah dia menderita, mau makan aja susah, nggak dapat. Ya, kemudian dia teringat, teringat kepada siapa? Kepada bapaknya. Wah, kenapa saya di sini menderita? Maunya makan bersama dengan babi. Rumah bapakku banyak makanan, banyak pelayan. Kenapa saya harus menderita? Dia kembali, kembali kepada Bapa, teringat. Nah, Yunus, nah kalau kita lihat Yunus, ya
teringat ya di sini ya. Saudara baca lagi di dalam teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadanya. Puji Tuhan ke dalam baitnya yang kudus, kan gitu. Jadi doanya Yunus ya pada waktu jiwanya berada atau rohnya berada di neraka, Tuhan masih mendengar, Tuhan menjawab doanya, ya kan? Dia dipulihkan kembali dia, tahu kesalahannya, ya. Maka itu dia mengatakan di ayat yang ke-9, saudara perhatikan, ya ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Puji Tuhan. Dia dipulihkan kembali. Dia dikuatkan kembali. Kenapa? Karena dia menyadari kesalahannya. Maka itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yunus kemudian dibangkitkan kembali. Nah, ini yang kita lihat di dalam perjanjian lama ya. Orang yang mati dibangkitkan kembali oleh Tuhan Allah itu Yunus. Ya, nah, tidak pernah kita lihat nabi-nabi yang lain sudah mati dibangkitkan lagi. Tapi Yunus ya, mati dibangkitkan lagi. Seperti Lazarus, orang miskin itu yang mati. Dia orang kaya minta, kamu minta Bapak Abraham supaya dibangkitkan kembali. Nah, tapi itu kan ceritanya beda dengan satu lagi Lazarus, saudaranya Marta dan Maria ya. Nah, ada yang mungkin menerjemahkan itu, mungkin Yunus itu yang diterjemah. Tapi Yunus yang saudaranya Marta dan Maria itu sudah 4 hari ya, dia sudah busuk di dalam kuburan, tapi dibangkitkan oleh Yesus kembali. Nanti Yunus sama Lazarus yang dibangkitkan, mereka akan mati lagi, saudara ya. Mereka akan mati yang kedua kali nanti. Oke, nah jadi kita banyak pelajaran bahwa kita lihat bahwa kasih Allah tetap kepada bangsa-bangsa. Kasihnya besar kepada bangsa-bangsa. Ini menunjukkan sesuai dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Ya, dia mengasihi bangsa-bangsa lain. Sebelum dihukum, Tuhan kasih ingat dulu, aku mau hukum Anda. Nah, akhirnya mereka bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Yunus yang black slider atau yang mengingkari janjinya atau tidak taat, tidak mendengar perintah Tuhan, akhirnya dia juga menyadari kesalahannya, dia repent, ya, dia kembali kepada Tuhan dan Tuhan pakai dia lagi, mengutus dia lagi pergi ke Niniwe. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, biarlah isi doanya Yunus ini ya, boleh kita mendapatkan pelajaran yang indah bagi kita sebagai orang percaya, bahwa yang satu hal yang kita bisa pelajari lagi, bahwa dimanapun saja ya orang-orang Kristen, kita diberikan satu privilege ya, akses bisa berdoa langsung kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus Kristus di mana saja dan kapan saja kita bisa berdoa. Nah, kisah Yunus ini, saudara-saudara, tidak bisa kita aplikasikan begini. Nanti kalau saya mati masuk neraka, saya bisa seperti Yunus berdoa lagi, mendapat the second chance ya, atau kesempatan kedua kali Tuhan bisa berbelas kasihan kepada saya dan mendapatkan pengampunan. Oh no. Nah, ini yang perlu kita ingatkan ya, saudara. Kalau saat sekarang dalam zaman gereja Anda tidak percaya kepada Yesus, ya, tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, saudara akan hilang selama-lamanya. Percayalah, trust Jesus Christ, maka saudara akan diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin.